Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku di seluruh dunia dimanapun berada. Apa kabarnya nih saudara-saudaraku dan saudaraku semua? Tentunya pastinya yakin saudaraku semua dan saudaraku semua dalam kondisi baik-baik aja, sehat-sehat saja, sehat-sehat selalu, aman-aman aja, nggak kena, terhindar, nggak terindikasi COVID-19 sampai sekarang, sampai nanti akhirnya COVID-19 nggak ada lagi dari kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Di dalam agama Islam ada 2 hari raya yang membuat umat Islam bergembira, yang membuat umat Islam berbahagia, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dalam hari raya Idul Fitri, umat Islam bergembira, berbahagia, karena artinya telah berhasil selesai sukses melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan dan kembali fitri. Kalau ibadah puasanya benar-benar dilakukan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan, yaitu diantaranya dengan melaksanakan ibadah sholat malam, sholat tarawih, tadarusan, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Sehingga akhirnya umat Islam benar-benar kembali fitri, kembali suci, karena semua dosanya telah diampuni. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian saling memaafkan antara sesama saudara muslim. Dan yang satunya lagi adalah hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Kembali umat Islam menjadi gembira, menjadi bahagia. Yang berada di tanah suci melaksanakan ibadah haji, sementara yang di negeri masing-masing melaksanakan ibadah puasa 2 hari. Setelah itu kembali berhari raya, kembali berlebaran, dan ditambah lagi mendapatkan jatah daging hewan kurban dari orang-orang yang mampu, dari orang-orang yang berkecukupan. Kalau menurut aku hikmahnya adalah hari raya kurban, hari raya Idul Adha adalah karena salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, terutama orang umat Islam yang kurang mampu, yang tidak mampu, akhirnya dapat ikut berbahagia, ikut bergembira karena mendapatkan jatah daging kurban. Sementara di hari raya Idul Fitri pun umat Islam yang kurang mampu, yang menjadikan dan sebagainya pun ikut berbahagia, bergembira karena mendapatkan jatah zakat fitrah dari orang-orang yang berkecukupan, dari orang-orang yang masih mampu gitu.
pada saat dilakukannya proses atas hewan-hewan kurban tersebut, ada aja kejadian hal yang terduga, ada aja kejadian hal-hal yang di luar perkiraan, yang tidak diperkirakan, yang dilakukan oleh hewan-hewan tersebut, hewan-hewan kurban tersebut. Ada yang lari, ada yang naik ke atas pohon, ada yang lari nyebur ke sungai, ada yang menanduk petugas yang akan melakukan proses terhadap hewan-hewan kurban tersebut, dan lain-lain kejadian lainnya. Kok bisa begitu ya? Sepertinya ada yang aneh ya. Sepertinya ada hal-hal yang nggak habis di pikiran kita ya. Kok mereka bisa begitu, bisa lari, bisa menanduk, bisa naik ke atas pohon pada saat akan dilakukan proses terhadap hewan-hewan tersebut. Kok bisa begitu, apa yang terjadi terhadap hewan-hewan tersebut gitu ya. Sepertinya mereka merasa tahu gitu ya, akan menjadi hewan-hewan kurban gitu. Tentunya kita udah pernah lihat di televisi, di YouTube, atau di media visual lainnya ya, terhadap kelakuan binatang-binatang yang menjadi yang dimangsa oleh predator raja hutan seperti singa, harimau, dan lain-lainnya. Mereka hewan-hewan yang menjadi pemangsa para hewan predator, binatang-binatang predator tersebut seringkali dengan berbagai kejadian sering secara berkala menjadi diburu, dimangsa oleh binatang buas para predator tersebut. Dan pada saat ada temannya, anaknya, atau siapapun, salah satu kawanannya yang berhasil ditangkap oleh harimau, singa, ataupun predator lainnya, otomatis teman-temannya, biasanya induknya atau teman-temannya, kawanannya tersebut nggak akan tinggal diam, akan membela, berusaha melepaskan temannya, anaknya tersebut dari cengkraman hewan-hewan buas tersebut. Bahkan kembali mereka menyerang hewan-hewan buas tersebut, hewan-hewan predator tersebut gitu. Itu artinya apa? Itu artinya binatang pun punya otak, punya pikiran. Maka ketika ada anaknya, induk temannya atau kawanannya, salah satu kawan yang berhasil ditangkap dan akan dimangsa oleh hewan-hewan predator tersebut, otomatis mereka nggak membiarkannya, otomatis mereka kemudian membelanya, berusaha menolongnya, dan berusaha kembali, kalau bisa balik menyerang gitu. Jadi binatang pun dalam hal ini misalnya hewan-hewan ternak, binatang yang menjadi akan menjadi hewan kurban pun tahu ketika temannya disembelih, ataupun temannya disembelih dalam bahaya, ataupun gimana pun, mereka pun akhirnya nggak tinggal diam temannya. Ketika temannya berhasil dikorbankan menjadi hewan kurban, kemudian teman-teman yang masih hidup kemudian nggak diam aja, kemudian membelanya. Itulah mengapa ada yang kemudian lari, nggak mau disembelih, dipotong. Ada yang kemudian menyerang karena melihat temannya disembelih gitu. Binatang pun punya otak, punya pikiran gitu. Ketika ada temannya, anaknya, atau siapapun diserang, dikorbankan, disembelih, maka teman yang masih hidup akan
mereka akan lari. Ketika mereka dikorbankan, mereka akan membelanya ketika melihat temannya dipotong, disembelih gitu. Maka nggak heran jika ada kemudian terjadi hal-hal tersebut yang menyerang petugas yang akan menyembelih motongnya, lari dan sebagainya gitu. Mereka pun punya otak, punya pikiran, punya akan balas, nggak mau akan lari, akan balas, menyelamatkan diri, membalas temannya yang telah berhasil dikorbankan misal, dan lain sebagainya gitu. Kalau gitu, binatang-binatang ternak di zaman Rasulullah, di zaman sahabat-sahabat Rasulullah, ya minimal di zaman sahabat Rasulullah begitu juga dong. Begitu juga dong, ngamuk gitu, marah, terus lari, naik ke atas pohon dan sebagainya gitu juga dong. Seperti yang sekarang ini terjadi. Ya enggak lah, tentu aja enggak banget. Jauh berbeda banget. Karena di zaman Rasulullah, di zaman sahabat-sahabat Nabi, terutama di zaman Rasulullah, binatang-binatang ternak, binatang-binatang kurban itu tentu saja kan langsung berhubungan dengan Allah, dengan para malaikat, yang artinya mereka tentunya tunduk patuh akan perintah Allah gitu. Jadi artinya nurut saja gitu, nggak akan banget sampai seperti yang sekarang ini terjadi gitu. Ya kalau mereka ibaratnya kalau mereka mau ngomong tentu akan ngomong. Kalau saya akan nurut gitu, nggak akan lari, nggak akan melawan gitu. Ya ibaratkan gitu kalau seandainya mereka mau ngomong gitu, mereka langsung binatang-binatang ternak, binatang-binatang kurban itu di zaman Rasulullah langsung berhubungan dengan Allah, dengan para malaikat, yang artinya mereka tentu aja tunduk patuh nurut gitu. Yang kedua adalah di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat Nabi, di zaman sahabat Rasulullah tentu saja. Yang kedua adalah binatang-binatang kurban itu nggak akan tersakiti, nggak akan teraniaya, dan nggak akan terjalimi gitu. Ya nggak akan tersakiti, minimal dari pisaunya akan sangat tajam sekali sehingga mereka nggak akan tersiksa, nggak akan tersakiti ketika dipotong gitu, disembelih gitu, minimal. Kalau di zaman kita nih, di zaman sekarang, di zaman kita umumnya manusia biasa, muslim biasa tentunya jauh berbeda ya. Kita nggak langsung berhubungan dengan Allah, nggak langsung berkomunikasi
langsung kepada Allah dan Rasul dengan para malaikat, sehingga untuk hal masalah binatang-binatang kurban tuh, maka yang terjadi demikian naturalnya, demikian maka yang terjadi adalah natural, seperti itu adanya. Mereka marah, nggak mau dikorbankan, lari ke sungai, ke petas pohon, marah ketika temannya tersakiti, disembelih, tentunya marah mereka. Maka yang terjadi akhirnya mereka ada yang menyerang, petugas yang akan memotong mereka, menyembelih mereka, dan sebagainya, yang terjadi yang seperti sekarang yang terjadi. Itulah yang terjadi naturalnya, demikian gitu. Karena mereka melihat sendiri temannya, anaknya gitu tersakiti, mati, dipotong gitu. Mendengar sendiri ketika mendengar sendiri suara temannya ketika dipotong, disembelih gitu. Makanya mereka menjadi binatang-binatang ternak itu tersebut menjadi marah, ngamuk, balik menyerang, dan sebagainya, seperti yang sekarang ini terjadi. Terus sekarang gimana dong? Harus bagaimana? Harus gimana? Solusinya gimana nih? Ya nggak gimana-gimana. Nggak bercanda. Ya solusinya berarti binatang-binatang kurban itu harus dibius terlebih dahulu gitu. Ya minimal dibiusnya pakai kecubung atau apa gitu ya, biar mereka pingsan, jadi mereka nggak tersakiti gitu. Terus kepala mereka ditutupi, jadi ketika temennya, mereka nggak ngelihat ketika temennya disembelih, dipotong gitu. Juga kuping mereka juga ditutupi agar tidak mendengar suara-suara dari teman-temannya, dari teman-temannya yang pada saat dipotong, disembelih gitu, hewan-hewan kurban tersebut gitu. Kupingnya, di telinganya ditutup,
agar nggak tidak mendengar suara dari teman mereka yang sedang dipotong, disembelih. Kepala mereka ditutup juga agar mereka juga nggak ngelihat ketika teman mereka dipotong, disembelih gitu. Untuk dibius kan bisa dengan alat bius gitu, seperti yang sudah ada selama ini. Kalau nggak dibius dengan dibikin pingsan dengan kecubung atau apa gitu agar mereka pingsan gitu. Binatang-binatang tersebut, hewan-hewan tersebut pingsan sebelum dipotong, sebelum disembelih gitu. Oke, saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku dan saudari-saudariku di seluruh dunia dimanapun berada. Sampai di sini dulu kontenku yang ini ya. Jangan lupa di subscribe, ingat di follow juga ya kontenku ini. Oke, sekian dulu kontenku ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten aku yang lainnya. Oke, sampai jumpa lagi. Banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten aku selanjutnya.